Tapi kalau dia cuma bengong kayak gini gitu. Oh, malah bagus. Ya malah dia cuma gitu sih Pak Negor paling. Hai Pak Menteri gitu. Halo, gara-gara. Aku punya taring 4 cm dengan yang bisa membunuh orang dalam waktu 3 menit loh Pak katanya. Oke, di situ aja gara-gara. Di situ aja. Kita kembali ngobrol ke wisata alam ya. Bukan di Indonesia aja, tapi di situ aja. Bukan di Indonesia. Dan Pada tegang tapi. Santai-santai tapi tegang bro. agak tegang ya. Ngadepnya gitu. Iya. Ngadep Mas Mario gitu nih. Ini saya yang lebih tegang kayaknya. Itu namanya siapa tuh Mas Panji? Logo. Dogo Pak. Dogo. Iya. Dogo, oke. Dogo baik-baik ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Santai Dogo, santai. Oke. Nih, Panji dan Dogo juga deh mungkin pakai. Kalau Dogo tiba-tiba mau ikut partisipasi podcast juga boleh. Tiba-tiba dia ngobrol sih maksudnya. Satu kata ekspresikan alam Indonesia. Tempat terindah yang pernah saya lihat di semesta kayaknya ya. Semesta. Karena saya nggak pernah kemana-mana lagi selain di Indonesia. Juga Dan Indonesia indah serius alamnya. Setuju. Kalau ngomongin alam kan. Iya, Tapi dan memang semuanya benar. juga ada di sini ya. Indonesia tuh surga. Semesta, benar sekali. Nah, kalau Mas Menteri nih, apa kira-kira satu kata untuk alam Indonesia? Wonderful. Wonderful. Setuju. It's a wonderful. Benar-benar Indonesia tuh kita semua sebenarnya adalah sangat-sangat kaya ya. Semuanya ada di sini. Dan berbicara soal berpetualang di Indonesia, dari dulu kita sering banget nonton Mas Panji nih di TV ya kan, udah ke segala penjuru Indonesia, mungkin udah ke pelosok-pelosok hutan, rimba, gunung, sungai. Menemukan berbagai macam spesies sampai dibawa nih salah satunya. Ya kan, primata, reptile, burung, endemik dan banyak lagi deh lainnya pokoknya. Dan itu kan merupakan salah satu keunggulan kita di Indonesia sebagai negara mega biodiversity. Dan sekian banyak petualangan yang Panji lakukan, tempat mana yang paling berkesan dan wah pokoknya sampai sekarang tuh tak terlupakan, pokoknya wah banget gitu. Kalau untuk kenangan sih banyak ya. Aku pernah ke Kalimantan seminggu, jalan kaki 3 hari untuk ngelepasin 5 ekor orang utan kembali ke habitatnya bersama Yayasan IAR. Itu luar biasa banget. Jadi aku bener-bener ngelihat hutan Kalimantan yang masih wild, real hutan Kalimantan dengan tumbuhan yang primer bukan sekunder. Itu luar biasa. Aku dapat pengalaman, dapat perjuangan yang terobati setelah melihat para orang utan itu bisa kembali dan ternyata melihat mereka bebas di alam dengan rumahnya yang masih asli itu, kepuasannya itu udah nggak ada gantinya, luar biasa banget. Jadi capeknya selama berminggu itu habisnya. Kalau kenangan sih di situ sih, di momen itu. Sebenarnya kalau ngomongin hutan atau alam Indonesia punya banyak banget tempat yang bagus. Hampir semua areal Pak Menteri ya, bagus semua. Cuma kalau untuk kesan perjalanan ya di Kalimantan itu pas aku lepas orang hutan ya. Oke, setuju benar. Saya juga pernah ke Berau, itu di daerah Kalimantan juga itu wah beautiful. Ada danau keren di situ. Iya, saya ke situ juga ke danau itu ya. Derawan itu wah bagus banget memang. Kalimantan juga one of the best. Nature-nya tuh masih sangat asri, masih belum disentuh dan itu salah satu kelebihan Indonesia mungkin ya Mas Menteri ya. Nah, kalau dari Mas Menteri sendiri, petualangan mana yang tidak terlupakan? Jadi kalau pengalaman yang tidak terlupakan, ya tentunya desa wisata Ranupani itu di kaki Gunung Semeru. Ya. Itu adalah desa wisata tertinggi yang kita miliki di Indonesia. Waktu saya nyampe sana sekitar jam 11 malam itu cuacanya sekitar 9 derajat. Dan paginya itu benar-benar epic karena suasananya dingin, kabut turun. Tapi ternyata di sana juga selain alam ada budayanya yang kuat. Jadi nature and culture-nya dapat. Dan terakhir itu di Kabupaten Manggarai. Di situ kita mesti trekking dari Labuan Bajo sekitar 4 jam, terus kita trekking 3 jam lebih sampai ke desa wisata Wairebo. Di situ nggak ada listrik, nggak ada HP. Dan ya kita dark lah di situ, betul-betul menikmati alam. Dan menurut saya terbuka mata saya di situ bahwa justru di tengah-tengah keheningan, di tengah-tengah kesunyian,
saya melihat ada satu shift dari pariwisata Indonesia dari tadinya 3S ya. Sun, Sea, and Sand. Matahari, laut yang indah, sand, pasir-pasir yang putih. Itu akan terus ada di Indonesia. Tapi yang kita bisa tambahkan, yang Mas Panji dan Mario bisa bantukan itu adalah 3S juga, tapi serenity, spirituality, dan sustainability. Jadi keheningan, spiritualitas kita, bertadabur alam, dan akhirnya untuk keberlanjutan lingkungan. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Panji sih luar biasa ya. Melakukan konservasi, edukasi, dan mengembalikan. Ini nanti si Dogo nih kelihatannya nih dia umur berapa ya itu ya dia? Ini 8 bulanan Pak Menteri. 8 bulanan Ya. kalau udah katanya bisa lebih panjang daripada komodo ya? Bisa lebih panjang dari komodo karena dia ini salah satu jenis Varanus yang emang bisa sangat panjang sekali, terpanjang di dunia malah. Jadi dia 4,5 meter katanya. 4,5 meter, betul. Dan nanti kalau udah besar, rencananya mau diapain? Ini bisa dirilis kembali ke habitatnya di Papua, Oke. atau mungkin bisa juga kita masih keep untuk keperluan edukasi, Pak. Jadi kembang biakan Iya, juga bisa berkembang dicariin bisa. Betinanya bisa. Betinanya bisa. Ya. Oke. Kita pinjam biasanya nanti dari LK atau lembaga konservasi yang bersifat penangkaran atau untuk wisata juga bisa, Pak. Ngomong-ngomong itu Mas Panji, ludahnya nggak beracun kayak komodo ya? Sebetulnya komodo itu kenapa bisa ada bakterinya? Karena pola makannya di alam, Pak. Jadi kalau misalkan dipelihara di kandang, justru dengan dikasih makan makanan yang kita kasih makan setiap hari gitu, itu malah nggak terlalu banyak bakterinya. Oh. Jadi bakterinya dari alam sebetulnya. Oh, sebetulnya itu bagian daripada defense mechanism. Betul, dia, Pak, ya? kayak gitu. Oke. Kalau ini sih karena steril dari kecil saya yang piara, jadi nggak mengandung bakteri malah gitu. Oke. Karena bukan komodo juga kan. Iya. Gue ini kenal sama Mario ini kan basket, tapi ternyata dia petualang juga nih. Bisa ceritain nggak pengalaman seru Mario di Indonesia ini kalau dipilih 1 atau 2 tuh yang kemana tuh? Wah, iya sebetulnya salah satunya Warbo, Pak. Cuma ada satu lagi, dan waktu itu saya ini berpulang malahan zaman belum ada sosial media. Jadi saya itu sering kalau di Indonesia nih, saya itu berpergian tahun 2004 sampai 2007, 2008 lah. Itu saya keliling Indonesia. Ada satu namanya Danau Sempu, pasti Bapak tahu. Ini udah lumayan banyak. Sempat ditutup karena banyak orang yang ya membuang sampah segala macam. Jadi itu petualangnya seru banget karena kita harus masuk nyebrang dulu ke satu pulau, terus kita jalan dan itu jalanannya becek. Kayaknya orang ke situ kalau nggak jatuh nggak ke Danau Sempu deh, pasti harus jatuh dulu karena jalanannya becek naik turun. Mungkin sekarang mungkin sudah baik kali ya. Itu susah banget dan begitu sampai wah itu kayak ya kalau film dulu tuh Leonardo DiCaprio The Beach itu Pak kayak gitu seperti itu. Jadi langsung bagus sekali, airnya bening, terus air laut masuk dari luar, hanya ada satu bolongan dari batu itu. Wah, itu Danau Sempu salah satu. Itu tak terlupakan lah perjalanan saya. Ngomongin perjuangan kayak gitu, 2004 aku pernah ke Situ Gunung di sini dekat di Sukabumi. Oh iya, itu Gunung. Jadi buat sampai ke Curug Kembar sebelum dibangun itu jembatan yang panjang se-Asia itu, Pak. Iya. Itu kita harus benar-benar naik ke atas. Iya. Jungkir balik itu buat bisa sampai ke situ. Wah, pokoknya zaman nggak ada sosial media itu, wah kita nggak bisa Parah. nggak ada Waze, nggak ada Iya. waduh. Kalau sekarang luar biasa ya, Mas ya. Semua bisa dicari, Ya. tapi lebih bagus lah. Betul. Jadi Diakses dengan mudah juga bisa. Nih Mas Menteri, kita kan tahu keunggulan alam Indonesia dari mulai gunung, air atau laut, hutan, dan potensi wisata alam dan petualangan ini tuh seperti apa? Jadi gini, Indonesia itu ya betul-betul diberkahi karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Amin. Subhanahu wa taala ngasih begitu banyak dari segi keragaman flora, fauna, dan biodiversity di Indonesia ini paling kalau boleh dibilang mega biodiversity Mega. ketiga setelah Brazil dan Zaire di Afrika. Jadi Indonesia ini punya hutan tropis terbesar setelah Brazil. 59% dari daratan Indonesia ini hutan tropis dan 10% dari total luas hutan di dunia. Kalau kita lihat 110 juta hektar hutan Indonesia ini
di mana 18,7 juta itu menjadi daerah konservasi. Tapi kalau kita lihat ini kan paru-parunya dunia nih. Dan bayangan kalau kita ngelihat data-data ini sih sampai luar biasa amazingnya gitu. Ranking pertama untuk kupu-kupu berekor, ada 120 spesies, 44% endemik. Dan misalnya Sulawesi Selatan, itu di Maros, di Taman Nasional Bantimurung, itu kupu-kupu tempatnya yang paling beragam di dunia. Wow. Di Raja Ampat itu ada yang namanya Cape Cree. Itu juga di situ paling banyak spesies ikan, lebih dari 300 di 1 square kilometers. Reptil, nah kita bicara ranking ketiga, lebih dari 600 spesies atau 16% dari spesies reptil di dunia ini adanya di Indonesia. Jadi si Dogo ini memang rumahnya dia di sini, dari Papua sampai Aceh isinya reptil semua. Nah untuk burung, kebetulan juga burung ikut ya, Panji. Panji ikut juga. Burung itu ada 1.603 spesies, 17% dari spesies burung dunia itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Dan 26%-nya endemik. Karena sebagian kan singgah ya. Jadi kalau lihat bahwa semua mulai dari tadi reptil, burung, primata, ada 54 taman nasional, 250 cagar alam. Indonesia ini mestinya surganya ecotourism. Jadi epicentrum dari wisata petualang itu ya di Indonesia. Nah, dan di Indonesia aja itu sekarang betul-betul harus kita jaga, dan kegiatan-kegiatan seperti Panji ini mesti kita support. Makanya senang banget nih podcast Wonderful Indonesia, karena ini salah satu wisata minat khusus yang Mario mungkin bisa lihat, salah satu yang tercepat pertumbuhannya. Dan berdasarkan reputasi negara pilihan produk wisata, Indonesia ini produk wisata alam dan petualangan mendapat reputasi yang sangat kuat. Dan kalau dilihat indeks kita di World Economic Forum juga menunjukkan kita punya keunggulan komparatif yang tidak bisa ter-challenge. Nah, menurut saya tinggal kita bagaimana memanfaatkannya dengan kelestariannya. Jadi justru kita dengan melestarikan itu semakin tinggi wisata alam, itu ada wisata bahari, wisata ekologi, wisata geopark. Kita punya geopark yang paling beragam di dunia, dan wisata petualangan. Dan wisata petualangan itu ada Nusa, Tirta, Dirga. Jadi kalau Dirga itu ada para layang, Nusa itu mungkin dari segi camping, Tirta itu sampai rafting. Jadi sangat menarik deh. Nah, Mas Panji ini biasanya kan ada si Garaga nih. Garaga. Nah, aku bawa Garaga juga sih. Bawa juga. Aduh. Nah, boleh ketemu Mas Menteri? Mau ketemu? Boleh. Tapi ini si Gogo kenapa nih si Dogo? Dogonya udah capek. Bukan Pak, udah tahu mau ganti session kayaknya. Jadi biar dia Dogo sama Pik dulu. Waduh, ini Garaga ini nih bahaya. Saya belum Aku ketemu buka dulu ya. Sebenarnya Garaga lebih anteng dari Dogo kalau sama aku. Itu aja udah anteng banget tadi. Iya. Jangan-jangan kalau si Garaga nih ya tidur dia. Kayaknya udah kesenangan dia. King Cobra tuh ular paling mematikan di Indonesia sebenarnya. King Cobra nih. Dan serumnya nggak ada, Pak. Ini nggak ada serum? Nggak ada serum, tapi santai aja ya, Pak ya. Aduh. Oh iya, tapi saya juga nggak santai sih. Ini ada suling. Salam Pak Menteri. Salam juga sama yang lain. Oh, dia lucu. Dia bisa disuruh salam. Diam ya. Kamu kalau gigit Pak Menteri aku hukum lo. Nanti dijitak. Kalau gigit saya nggak dihukum. Gigit saya. Karena nggak aman kok, Pak. Aman aja ya. Garaga diam ya. Garaga diam. Dah. Oke. Mau kemana? Hormatnya nggak sampai ke Pak Menteri. Ini udah berapa lama, Anji? Aku sebenarnya rescue dia ini dari sawah. Oh, oke. Waktu itu dia ini masuk ke pesawahan dan kita rescue. Dia kira-kira endemiknya di mana nih sebelum dia masuk ke sawah? Di hutan, Pak. Di hutan. Karena ini top predator ular dan hanya bisa ditemukan di hutan pedalaman sebetulnya. Cuma karena jadi itu. Di Purwakarta dia ini. Ini dari Subang. Subang. Iya. 2 tahun lalu kalau aku nggak salah ya waktunya, dia aku rescue di sawah dan sebenarnya aku mau lepas lagi juga dan udah pernah juga kita lepas, Pak. Cuma ternyata tempat pelepasannya itu adalah ini kena parasit kutu, Pak. Jadi dia kena parasit yang mengharuskan kita tuh setelah monitoring kita tangkap lagi.
Oh, oke. Sakit dia? Sakit Pak, Jadi sakit. sampai kurus banget. Ini udah gemuk lagi, mulai pulih lagi badannya. Mulai arogan lagi dia ya. Iya. Tadinya dia sakit ya. Ini berapa panjangnya? Kenapa? Panjangnya berapa panjang? Hampir 5 meter. Hampir 5 Dan ini saat ini udah jadi salah satu king cobra terbesar mungkin di Indonesia ya. Iya. Dan aku nggak jinakin sih, sifat liarnya masih ada. Taring juga aku nggak potong karena aku sayang hewan ya, nggak mau kayak gitu. Oke. Kadang-kadang kan beberapa orang suka. Ini ada suaranya dia nih ya? Iya, hissing Iya, Pak istilahnya. Pusing. Ada suaranya. Ini dia lagi ngincer kita jangan-jangan. lagi, iya, ini dia lagi mencari-cari tahu atau lagi apa ini lagi? Kenapa? Enggak. Yang mana nih sasarannya? Jadi kalau dia terus ininya jadi pipih itu dia merasa terancam atau apa? Ngenalin sesuatu bisa, ngerasa terancam juga bisa Pak. Itu kebiasaan sih Pak. Oke. Jadi kayak ciri khasnya kobra sama king cobra tuh dia punya hood. Dia naik gitu Dia ya. kayak gitu. Oh, oke. Dia punya hood. Dan ini gerak sebenarnya sih karena AC. Dingin dia. Darah dingin kan ular tuh. Oke. Dah diem. Makanya tadi aku pelukin biar anget, kasihan Iya. kayak biawak. Si. Wow. Dan nggak gigit dia kalau ke Mas Langsung Panji. Ya. diam 1000 bahasa saya. Kenapa Pak? Tegang. Nggak gigit Deket kalau banget, ke Kang soalnya. Panji belum ada yang Aku sempat dikasih. kena gigit bolak-balik sama ini Pak. Oh, gitu. Iya. Tapi nggak ada apa-apa. Enggak sih dari Efek-efek kecil apa nggak ada? kena gigit ular bolak-balik, kena gigit apa juga. Alhamdulillah nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi aku sama hewan. Guys, don't do this at home guys. Iya, betul. Mesti belajar dulu sama ahlinya Mas Panji. Iya. Soalnya aku gini sih Pak mikirnya, aku dari kecil tuh kan memang udah sama hewan. Aku kebiasaanku dulu waktu kecil pulang sekolah bawa ular gitu kan, atau cari ular ke sawah. Orang pulang bawa permen gitu. bawa Iya. ular. Nah akhirnya aku tuh kayak ada ngerasa punya ikatan lah sama mereka. Dan beberapa kali gigit sih, karena kan kalau temen juga kadang tonjok-tonjokan ya kalau kita berteman sama orang. Ya nggak beda kita berteman sama hewan. Cuma aku kayak punya utang budi sama mereka. Karena ular juga aku bisa ketemu Pak Menteri, Oke. Masnya kan, dan bisa keliling Indonesia. Iya. Makanya aku kadang sedih gitu kan, orang banyak yang nggak suka sama ular Iya. tanpa alasan, padahal lebih dari 300 spesies ular di Indonesia itu hanya 20% yang berbisa, sisanya itu justru bermanfaat untuk pertanian, bermanfaat untuk membunuh hama ekosistem dan lain ya. sebagainya. iya Pak, untuk ekosistem, karena mereka ini penting sekali. Kalau kita waktu SD Nah, lihat kenapa rantai nih, Pak? makanan kan, di rantai makanan tuh pasti isinya ada ularnya kan Pak, Ada. begitu kan? Iya. Tapi betul. dan kadang-kadang mereka tuh top of food chain ya, Iya. di atas predator Betul. salah satu yang teratas ya. Kayak gitu. Karena dia dimakan sama siapa dia? Nggak ada. Kalau king cobra ini Pak, king cobra ini dia adalah top predator untuk ular lain. Nah dia dimakannya nanti mati, karena kan jumlah top predator di alam itu nggak pernah banyak, pasti Oke. sedikit. Iya, jadi dia begitu mati karena tua dan Iya. lain sebagainya baru dimakan oleh semut. Baru dimakan sama semut kayak gitu. Aku baru tahu dia kenapa merasa terancam. Ini nih bro, ini kayak Iya, betul. cobra juga. Kayak bro. ininya dia mungkin ya. Diturunin dikit, diturunin Bentuknya- dikit. Nah, bentuknya gini. sama kayak gitu. Bentuknya sama. Kalau ini sih nih. segini sih enggak Pak, enggak Di podcast ini dia terlalu pikir ini temennya dia tajam. Pikir king cobra juga. Dia pikir ini Antara temen atau mana gue baru lihat. Oh, bentuknya begitu. Iya. Bisa bengkok dua begitu. Bisa begini, gue juga mau katanya. Mungkin dia lagi berusaha ya. Iya, dia pengen jadi. Indonesia tuh kan masuk Asia Tenggara ya. Iya. Nah, king cobra ini dia ditemukan di Asia. Oke. Dan di Indonesia king cobra paling gede, Pak. Oh, Terbesar. bukan di India ya King Bukan. Cobra itu. Jadi yang saya suka lihat tuh, bro pernah lihat? Iya, nggak? yang pakai suling-suling itu betul. Iya betul Mas. Cuma tuh kalau King Cobra tuh Iya, otaknya itu bayangin terus. itu yang suling-suling Itu justru orang India. cobra. Ini Itu dia cobra aja. ada juga king cobra, Oke. cuma populasinya nggak sebanyak di kita. Jadi kita mau lebih banyak Ya, cobra itu. justru wisata herpetofauna, Pak, di Indonesia itu diminati. Jadi sekarang tuh banyak teman-teman mahasiswa itu yang memang suka banget dunia herpetologi. Mereka masuk ke alam bukan buat nyari belalang, bukan lagi buat lihat batu atau pohon, justru nyari ular tidur. Unik teman-teman sekarang tuh. Ji, antar yuk kemana, ke Bogor katanya, ke misalkan ke Gede, nyari ular kukri, kalau enggak nyari ular Parias carinatus tuh ular siput, itu kan macam-macam spesiesnya. Ya. Jadi
malam-malam tuh ngobrol. Nungguin. Wisata, Pak. Terus Herping. foto ya, dia foto. Dia video, dia foto, Video, dia bikin ya. jurnal kayak gitu. Oh, namanya wisata herpetologi itu. Iya, jadi kan teman-teman herpetofauna nih yang suka banget sama ular reptil, sekarang tuh udah ngejamur Pak di Indonesia, udah banyak banget. Iya, karena Mas Manji YouTube-nya 8 juta. Betul. Tapi Iya. bahaya juga sih Pak, maksudnya kan kalau mereka nggak kita arahin untuk sisi konservasi, mereka akan malah jadi pemelihara. Oh, itu makanya yang mereka ambil-ambil. Nggak ya. bagus, nantinya bagus. akan banyak breeder, akan banyak juga ular, akan kelebihan populasi itu malah jadi nggak Bahaya, ya. bagus. Bro Malah pernah nonton nggak di Ini. Netflix tuh ada namanya Joe Exotic? Hah? Itu jadi ada series Netflix dan sekarang ada lanjutannya. Itu yang tadi disampaikan oleh Mas Panji. Jadi yang berbahaya itu yang jadi breeder ya. Ah. Dia jadi breeder terus merusak itunya. apa namanya siklus Ya, alamnya. Iya. Salamnya betul. Betul Pak. Jadi ya kayak gitu. Aku selalu ke mereka bilang kenapa gue miara king cobra ini rescuan, dan ketika udah dilepas kemarin disaksikan oleh teman-teman dari Kementerian Komunitas. Kehutanan, dari komunitas, kemudian dari teman-teman artis juga ada yang ikut pas pelepasan garaga tuh. Ya kita lepas, real kita lepas, kemudian ya kita monitoring sama seperti primata kalau dilepas Ya, ke alam ya, dimonitoring dicek, ya, 2 betul. tahun. Lo kok bisa ketemu padahal lo nggak pakai chip gini. Gue sama ular, jangankan pakai chip, dia pakai chip malah gue digigit gitu kan. Gue pakai feeling gitu. Iya, Maksudnya ya lu chipnya udah otomatis. udah nggak bisa ngomong itu Pak Menteri gitu kan. Iya. Oh, ada yang nanya, kok nggak lu pasangin chip gitu? Nggak usah pakai chip, ada solar kata gue buat nyari lagi gimana gitu. Karena pusing banget jawabnya gimana kan. Udah sampai segitunya. Iya, karena kalau ngomongin king cobra, mereka ini teritorial karena top predator itu. Jadi ular itu kan nggak teritorial sebetulnya. Cuma untuk beberapa spesies ular seperti king cobra ini, mereka itu teritorial dan punya area kekuasaan, terutama di betinanya. Dan mereka Ini berarti betina ya? ini jantan. Ini jantan. Iya Pak. Jadi area jelajahnya itu kayak harimau ada. Mereka memang. Kalau harimau mungkin lebih dari 2 km, kalau ini hanya 2 km. Kalau kita lepas di lokasi itu, ya paling di situ-situ Situ-situ aja. aja Dia sih, jalannya gitu. nggak akan jauh. Oke. Makanya nyari king cobra di alam kalau dilepas itu nggak susah, nggak usah pakai sonar. Ya. Udah mengerti ya. Sebetulnya bukan feeling-feeling juga karena kita ngerti Dia perilakunya. makan Pak. sesama ular nggak? Misalnya dia ketemu piton, dimakan nggak sama dia? Dimakan pasti. Pak. Dimakan juga. Pasti dimakan. Kalah python sama dia. Ini makanannya memang piton. Oh, Jangan dekat sama si satu lagi siapa namanya? Jadi ada kejadian lucu tadi pas mau ke sini. Aku mau bawa dia itu karena aku pikir kan tim kreatifnya Pak Menteri minta piton kecil. Wah, kayaknya bawa jalan-jalan garaga buat kenalan sama Pak Menteri keren nih, asik nih. Ternyata dia dobrak itu kandangnya. Wow. Jadi dari bawah dia naik ke kandang atas dan isinya piton betina yang tadi itu. Jadi ngegulung jadi satu, padahal makanannya kan harusnya. iya. Tapi nggak di- Malah berteman. Mama. lucu. Aku dapat itunya momennya. Wah Untung ini aja. apa ya hoki. Malah pacaran. Oke. Ya ini sambil ditemani Garaga nih. Garaga baik-baik ya. Baik, kita, Pak. kita kembali ke wisata alam. Nah, gue ngeri kalau udah gitu petualangan. kemarin udah begini nih tuh. Iya, memang. Kayak mau nyaplok gitu loh. Itu saya dari tadi udah mulai agak Justru was-was. sebenarnya lebih aman dia stay gini daripada gerak kayak tadi sih. Oh, oke. Kalau gerak kayak tadi dia ngerasa nggak nyaman. nggak nyaman. Tapi Oh. kalau dia cuma bengong kayak gini gitu, Oh, malah bagus. dia malah dia Ya, cuma gitu sih Pak negor paling. Hai Pak Oke. Menteri gitu. Halo, Garaga. Garaga. Aku punya taring 4 cm dengan yang bisa membunuh orang dalam waktu 3 menit loh Pak katanya. Oke. Oke, Garaga. Di situ aja. Dan sekarang kita waktunya Wonderful Box. Oh, iya. Nah, ini yang paling seru di podcast kita Wonderful ini nih. Box, saya bukakan dulu. Iya, nih buat siapaan Mario. Mas Menteri? Ini punya kotak yang akan memberikan kejutan lah buat semuanya. Silakan. Garaga, saatnya kamu istirahat dulu ya Garaga. Istirahat dulu ya. Terima kasih ya, karena Iya. Panjinya harus main games nih. Garaga masuk Kalau dulu kamunya ya. ikutan main, kita Ya. yang panik nanti Garaga. Yuk, Garaga masuk. Oke. Oh, dia bisa masuk dia sendiri bisa gitu ya? gitu, hebat. Disuruh kan Pak? Oh, disuruh. Iya. 5 meter dia udah tahu mau ganti ini yang tampil Dia ya. tahu kita mau main Wonderful Box. Shit. Hebat. Jangan ngaku petualang kalau Anda tidak bisa jawab pertanyaan ini. Ayo kita mulai. Kita masuk tantangan fakta atau hoax. Silakan. Laba-laba akan meninggalkan sarangnya jika hujan dan mencari tempat untuk berteduh. Hoax atau fakta?
jika laba-laba akan meninggalkan sarangnya saat hujan dan mencari tempat untuk berteduh? Ini yang benar Mas Panji semua kayaknya Mas Menteri. Oke. Duh, saya kira-kira 3, 2, 1 kita lihat jawabannya. Mas Mario fakta, Mas Menteri itu hoax, Hoax. Mas Panji hoax. Jawabannya adalah fakta. Kita yang salah ya. karena saya sering kamar mandi kalau musim hujan juga ada. Benar, suka bahwa banget. laba-laba akan meninggalkan sarangnya jika hujan dan akan mencari tempat untuk berteduh. Karena menurut aku laba-laba Tapi nggak apa-apa Pak, itu pertanyaan buat anak insekta kok Pak, bukan herpet. Jadi nggak baru-baru banget. karena setahu saya laba-laba kalau mendirikan sarangnya itu ya nggak di tempat yang bakal ada hujan gitu loh. Tapi bener sih, sebenarnya nggak kemana-mana Pak. Iya, harusnya situ-situ aja Di ya. situ aja. Oke lanjut. Selanjutnya, hoax atau fakta? Jika mendengar suara tokek dengan hitungan ganjil, menandakan akan ada malapetaka. Hoax atau fakta? Saya pernah nih punya pengalaman ya. Saya mau nembak cewek. Pakai hitungan tokek. Beneran, Waduh serius. gila itu. Ini beneran saya. Diterima, Lagi kagak. ngobrol, di SMA kelas 1 saya ingat. Terus ada tokek, saya tembak enggak sampai begitu stopnya ditembak ya udah saya baru bilang maaf mau Dia- jadi pacar gua. Maaf diterima nggak Mas? Alhamdulillah. Makanya saya belum punya tokek, harusnya saya udah tokek habis itu. Kita lihat jawabannya. 3, 2, 1. Hoax. Dan memang jawabannya hoax. Karena malapetaka bukan karena tokek. Karena nasib. Karena nasib. Selanjutnya, hoax atau fakta? Minyak kayu putih dapat melepaskan gigitan lintah. Hoax atau fakta? Minyak kayu putih dapat melepaskan gigitan lintah. Bisa sih ya menurut aku. Kayaknya ya. Bisa tulisnya Hoax atau fakta? Minyak kayu putih dapat melepaskan gigitan lintah. Dan jawabannya adalah fakta. ya. Minyak kayu putih memang bisa. Iya tapi kan sebetulnya ya minyak kayu putih itu bisa ngapain juga. Kayaknya selalu Segala macam. Manfaatnya banyak Pak. selalu bawa minyak kayu putih ibu-ibu itu kan. Itu buat ngusir ular pun Ini bisa. zaman COVID ini minyak kayu putih ini laku Wah banget. betul. Obatin masuk angin juga bisa. Segala macam. Oke, selanjutnya. Hoax atau fakta? Warna mencolok pada beberapa hewan dan serangga merupakan tanda bahwa mereka beracun. Begitu juga dengan tanaman. Hoax atau fakta? Warna mencolok pada beberapa hewan dan serangga merupakan tanda bahwa mereka beracun. Begitu juga dengan tanaman. Itu defense mechanism-nya dia lah. Oke, kita lihat jawabannya. Fakta ya Pak? Fakta. Mas Mario jawab fakta. Dari fakta. Kita lihat Mas Panji. Panjang banget. Fakta dalam bahasa Belanda. Karena ular yang Enggak, beda. Soalnya karena kalau di hewan itu hoax. Kalau di tumbuhan ya. Ah, wow. Oke. Beda kan? Tapi kalau ular yang berwarna-warna itu bukannya dia berbisa justru. Ular pitonku tadi berwarna-warni Pak. Oh, dia nggak berbisa. berbisa. Sebenarnya. Jawabannya apa? Berdasarkan sumber games kita hari ini jawabannya adalah fakta. Oke. Aku jawab hoax fakta sih. Itu paling aman gitu. Benar semua ya. Soalnya kan flora fauna kan. Selanjutnya, hoax atau fakta? Gemuruh dari arah aliran sungai pertanda akan adanya banjir. Hoax atau fakta? Gemuruh dari arah aliran sungai pertanda akan adanya banjir. Kita lihat jawabannya. Nggak tahu deh. 3, 2, 1. Mas Panji bilang fakta, Mas Mario bilang hoax, Mas Menteri bilang Fakta. fakta. Jawabannya adalah fakta. Oke. Memang gemuruh dari arah aliran sungai menandakan bahwa Itu kan rafting kan tuh kalau Iya. udah bunyi udah hujan di sini kita disuruh minggir nih Iya, sama iya. mereka. Benar Pak. Betul. Untuk safety ya. Iya. Thank you banget. Sama-sama Pak. Wah, Makasih ini terima banyak. kasih Mas Menteri. Satu Terima makasih. kasih banget Mas Mas Panji Mario, makasih atas juga. sharingnya. Thank you Sama-sama. banget petualangannya. Kita nggak mau kasih lihat itu tuh yang piton yang say mana? goodbye.
Di luar, Pak. Oh di luar ya. Nanti kita foto di luar, tapi kita selfie dulu ya. Oke, kita selfie dulu. Oke Pak. Nah, ini nih. Kapan lagi kita selfie sama Menteri? Pak, kayaknya ada yang kurang deh, Pak. Mantap. Apa tuh? Garaga, Pak. Gara-gara. Gara-garanya Kita mau foto, diajak. Pak. Ayo gara-gara. Waduh, ini nih bahaya. Alamak. Sorry. Garaga biar kayak tadi, baru selfie, Pak. Nah, nih sambil nunggu Garaga, Sobat Minecraft jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan sharing video kita ini. Lihat tuh, Garaganya ada di sini di podcast Wonderful Indonesia. Ini Garaga udah siap kok dia foto.